mereka semua tidak menolongmu pada hari ini. Sehubungan dengan itu, Al-Faqih Abu Naik Samarqandi menegaskan bahwa barang siapa yang ingin lepas dari siksa kubur, maka lakukanlah 4 perkara dan jauhilah 4 perkara. Apa itu? Kerjakanlah sholat 5 waktu, berbanyak sedekah, selalu membaca Al-Quran, dan banyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 4 perkara yang perlu dijauhi, yaitu pendusta, khianat, adu domba, dan rasa dengki. Gantilah dengan marhamah serta kasih sayang. Kita buka lembaran baru, kita tutup halaman lama yang mungkin banyak noda-noda hitam yang melekat dalam hati kita. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah sudah banyak amal kita bawa pulang ke kampung akhirat nanti, atau amal buruk? Sebab apabila datang hari kiamat, manusia akan menerima amal yang ia kerjakan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fujirat, wa izal kuburu buksirat, alimat nafsun maqaddamat su'akharat. Apabila langit sudah pecah, dan ketika bintang telah berjujuran, dan ketika lautan telah meluap, dan ketika kubur telah dibongkar, akan mengetahui tiap-tiap jiwa akan apa yang ia kerjakan dan apa yang telah ia lalaikan. Wa nufikha fis-suri fata'tuna afwaja. Dan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhannya. Di saat itulah manusia baru menyesal. Orang-orang yang ingkar kepada Allah berkata, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur kami? Maka orang-orang mukmin sama-sama menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Allah Maha Pengasih lagi benar Rasulnya. Ma'asyiral muslimin jamaah dan Allah yang mulia, inilah hari yang dijanjikan Allah, dan kamu datang secara berbondong-bondong. Maka Rasulullah SAW menangis sehingga basah jenggotnya dan cucuran air matanya. Kemudian bersabda, wahai umatku, pada hari kiamat nanti kamu akan dihalau menjadi 12 kelompok. Barisan yang pertama ialah manusia yang didahului, yang dihalau dari kuburnya dengan tidak bertangan dan tidak pula berkaki. Maka mereka menyeru kepada Allah. Siapakah mereka? Itulah orang yang menyakiti hati tetangganya sewaktu di dunia, sehingga tetangganya tidak senang dengannya sampai dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barisan yang kedua, mereka akan dihalau dari kuburnya dengan bentuk seperti babi hutan. Inilah orang yang melalaikan salat 5 waktu di dunia. Mereka telah lalai oleh harta dan anak-anaknya, sehingga perintah Allah ia lalaikan begitu saja. Barisan yang ketiga ialah mereka akan digiring dari kuburnya, sedangkan perutnya seperti gunung, penuh dengan ular dan kala-kala jentik di dalam perutnya. Inilah orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga mereka enggan membayar zakat. Ia sangka hartanya itulah yang dapat mengekalkannya hidup di dunia ini. Barisan yang keempat ialah mereka dihalau dari kuburnya, sedang dari mulut mereka mengalir darah. Inilah orang yang pendusta dalam jual beli agar barangnya terjual laris, barangnya buruk yang dibilang baik. Barisan yang kelima ialah mereka digiring dari kuburnya lebih busuk daripada bangkai di antara manusia. Apabila angin bertiup, maka baunya akan dicium oleh orang-orang yang berdosa. Inilah orang-orang yang menyembunyikan durhakanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Kalau perintah manusia mereka laksanakan dengan segera, tapi kalau dengan perintah Allah mereka hanya bermain-main seakan-akan mereka tidak akan mati selama-lamanya. Barisan yang keenam ialah mereka akan dihalau dari kuburnya dan lehernya dan telengguknya terputus. Inilah orang-orang yang menjadi saksi palsu. Barisan yang ketujuh ialah mereka akan digiring dari kuburnya, sedangkan mereka tidak punya lidah, bahkan keluar dari mulut mereka
nanam dan darah. Inilah orang-orang yang ingin memberikan kesaksian. Mereka tahu mengerjakan maksiat, tapi mereka tidak mau diminta untuk menjadi saksi. Barisan yang ke-8 ialah mereka akan dihalau dari kuburnya dengan berwajah hitam, bermata biru, dan perutnya penuh dengan api neraka. Inilah orang yang memakan harta anak yatim dan aniaya. Barisan yang ke-9 ialah mereka dihalau dari kuburnya dengan terbalik kepalanya dan kaki di atas kepalanya di bawah. Inilah orang yang berzina, kemudian mereka mati sebelum bertaubat. Barisan yang ke-10 ialah mereka akan digiring dari kuburnya sedangkan tubuhnya penuh dengan penyakit lerpa, kulitnya putih-putih dan gatal-gatal. Inilah orang yang durhaka kepada orang tuanya, waktu kecil dia dimanja-manja, sudah besar terbawa-bawa. Jika dewasa tidak dapat dirubah, di akhirat nanti akan mendapat penyakit lerpa. Wahai manusia, para pemuda dan pemudi, ibu kita adalah mengandung kita 9 bulan lebih lamanya. Mereka tidak bersusah payah mendidik, telah bersusah payah mendidik kita siang dan malam sampai ketika kita setelah dewasa tidak pandai membalas jasa kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kalian. Barisan yang ke-11 ialah mereka akan dihalau dari kuburnya, utama hatinya dan utama kepalanya, sedangkan giginya seperti tanduk lembu jantan. Bibir mereka melebar sampai ke dadanya dan dada mereka sampai ke perut, bahkan sampai pula ke paha mereka. Sedangkan dalam perut mereka keluar kotoran-kotoran. Inilah orang-orang yang meminum arak, meminum minuman khamar yang memabuk-mabukkan. Barisan yang ke-12 mereka dijemput dari kuburnya, sedangkan wajah mereka laksana bulan purnama. Mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Inilah orang yang beramal soleh. Sewaktu di dunia mereka menjauhi perbuatan yang durhaka. Mereka orang-orang yang memelihara salat 5 waktu dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan sesudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan mereka adalah surga, ampunan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka waktu ketemu di pintu surga dengan orang-orang beriman sambil mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai kaum muslimin yang beriman, marilah kita pikirkan nasib kita. Dalam rombongan manakah kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita termasuk orang-orang beriman dan beramal soleh, maka selamatlah kita bencana di azab akhirat nanti. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau beramal soleh, banyak meninggalkan salat, maka merugilah kita di dunia ini dan sampai akhirat nanti kita akan menyesal sebab banyak dosa yang telah kita lakukan sewaktu di dunia ini. Maka dari ini, ya Allah, kami persembahkan doa kami kepadamu pada pagi hari ini. Semoga kami jangan Engkau masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, yang salah dan tidak datang dari khatib yang menyampaikan. Zaqallahu wa iyyakum minal aidin wal fa'idin fa'tawu ya ulil absar la'allakum turjun. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah
الله بكرة وعشيرا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم انصرنا لإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض من في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر